Pada waktu itu, bangsa Israel diperbudak oleh bangsa Mesir selama 430 tahun. Selama 430 tahun ini, bangsa Israel sangat menderita. Mereka harus bekerja keras untuk memperoleh makanan dan minuman supaya mereka dapat hidup. Jadi, bangsa Israel sangat menderita pada saat itu. Tuhan sangat menginginkan bangsa Israel dapat beribadah. Oleh karena itu, Tuhan mengirimkan Harun dan Musa ke Mesir untuk meminta kepada Raja Firaun agar orang-orang Israel dibebaskan dari perbudakan. Tetapi Raja Mesir, yaitu Firaun, tidak mau membebaskan bangsa Israel. Karena itu, Tuhan menghukum bangsa Mesir dengan 10 tulah atau bencana karena Raja Mesir tidak memperbolehkan bangsa Israel keluar dari bangsa Mesir. Tulah yang pertama itu adalah air menjadi darah, yang kedua katak, yang ketiga nyamuk, yang keempat lalat pikat, yang kelima penyakit sampar pada ternak, yang keenam bara, yang ketujuh hujan es, yang kedelapan belalang, yang kesembilan gelap gulita, dan terakhir atau 10 kematian anak sulung. Setelah ini terjadi semuanya pada bangsa Mesir, bangsa Israel diperbolehkan keluar oleh Raja Firaun. Setelah apa yang terjadi bagi bangsa Mesir, Raja Firaun sangat ketakutan akan terjadi yang lebih buruk lagi bagi bangsa mereka. Karena itu Firaun menyuruh Musa agar membawa bangsa Israel segera cepat keluar dari tanah Mesir. Akhirnya bangsa Israel bebas keluar dari tanah Mesir menuju tanah Kanaan. Musa dan bangsa Israel melewati jalan di padang gurun. Setelah bangsa Israel keluar dari Mesir, pada waktu siang hari ada tiang awan yang menuntun bangsa Israel menuju tanah Kanaan. Pada waktu malam hari ada tiang api yang menerangi bangsa Israel. Tiba-tiba Raja Firaun berubah hati dan ingin bangsa Israel kembali lagi ke Mesir supaya ada orang yang mereka suruh-suruh untuk melakukan pekerjaan mereka. Ketika bangsa Israel ada di padang gurun, mereka melihat dari jauh bahwa Raja Firaun bersama pasukannya datang mengejar mereka dan mereka pun sangat ketakutan. Lalu Tuhan menempatkan tiang awan berada di antara tentara Mesir dan tentara Israel. Tiang awan ini memperlambat gerak daripada tentara Mesir untuk menangkap orang-orang Israel. Tiang awan yang Tuhan berikan menutupi penglihatan daripada orang-orang Mesir, sehingga mereka tidak dapat melihat pergerakan daripada orang Israel. Tetapi masalahnya tidak hanya di situ saja. Sekarang mereka mendapatkan masalah yang lebih berat lagi. Mereka tidak dapat melanjutkan perjalanan mereka karena di depan bangsa Israel ada laut Tebrau, sehingga mereka menjadi semakin ketakutan. Karena bangsa Israel sangat ketakutan dan mereka mulai bingung, maka Musa berkata kepada bangsa Israel itu supaya mereka tetap tenang. Dan Musa berkata bahwa Tuhan akan berperang untuk orang-orang Israel. Karena Tuhanlah yang menuntun bangsa Israel keluar dari tanah Mesir. Lalu Tuhan berbicara kepada Musa supaya Musa mengangkat tongkatnya. Dan Musa juga mengulurkan tangannya ke atas laut dan membelah air laut sesuai dengan perintah Tuhan. Lalu setelah Musa mengangkat tongkatnya dan mengalurkannya ke laut Tebrau itu,
Laut Teberau itu pun terbelah menjadi dua, dan di tengah laut itu ada tanah kering yang bisa dilewati oleh bangsa Israel supaya mereka tidak ditangkap oleh bangsa Mesir. Musa dan bangsa Israel, mereka berjalan dengan segera atau dengan cepat supaya mereka tidak ditangkap oleh bangsa Mesir, dan mereka berjalan di antara tembok air di kanan kiri. Kemudian setelah bangsa Israel menyeberangi Laut Teberau, Tuhan berfirman kepada Musa agar Musa kembali mengulurkan tangannya supaya air laut itu kembali menutupnya. Ya, setelah bangsa Israel sampai melewati Laut Teberau, kemudian Musa mengulurkan tongkatnya ke laut itu. Kemudian laut itu pun kembali menutup, serta seluruh pasukan Firaun tenggelam. Ya, setelah bangsa Israel melewati semua perjalanan mereka sampai melewati Laut Teberau, kemudian mereka memuji Tuhan, bersyukur kepada Tuhan, karena Tuhan menyelamatkan mereka dari tangan bangsa Mesir. Ini adalah kisah cerita bagaimana bangsa Israel dituntun oleh Tuhan keluar dari bangsa Mesir. Setelah bangsa Israel tiba di Gunung Sinai, Musa kemudian mengingatkan bangsa Israel untuk tidak lupa memuji Tuhan dan mengasihi sesama manusia melalui pemberian Tuhan, yaitu 10 hukum Taurat. Dan hukum yang kelima, bangsa Israel diperintahkan untuk menghormati orang tua. Jadi, Musa mengingatkan orang Israel tentang perintah Allah kelima supaya bangsa Israel selalu menghormati orang tuanya dan yang lebih tua dari mereka. Demikianlah cerita hari ini. Tuhan Yesus memberkati.